hati-hati deh sama dua sayap mereka, duo Romania, Mihaila sama Dennis Mann. Sama hati-hati sama Zion Suzuki, jago anjir. Jago. Gua nonton Fiorentina, seru banget coy. Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football. Kembali lagi bersama kita di sini di channel yang setia untuk membahas sepak bola dunia khususnya Serie A Italia. Kembali lagi bersama kita di studio. Gua nggak sendiri kali ini ya. Tentunya bersama kita ini ada Bapak Laksmana Raja di Laut dan ada Bapak yang paling gemoy, Bapak Rinaldi. Oke, di tongkrongan kita kali ini kita akan membahas prediksi Giornata 2, teman-teman, dari Serie A Italia. Nah, langsung aja, kalau kemarin itu kan kita udah ngelihat hasil-hasil Giornata 1 yang ada di luar prediksi BMKG, yang saya sendiri pun kaget bahwasanya Juventus bisa menang 3-0, Inter seri, Napoli dibawa Como anjing. Anjing. Dan itu yang paling gua kaget ya, Napoli porak-poranda diacak-acak sama Hellas Verona, padahal pemainnya udah ditarik ngomongnya, ternyata nggak bisa ngasih insight ini juga. Langsung mau dibeli juga. Jackson Cacua tuh nggak lo, habis mainnya bagus mau dibeli. Ternyata itu si nomor berapa 25 si D siapa tuh? Livramento. Livramento. Kemarin gue mention strikernya yang Noslin, bukan Noslin. Noslin malah bagus di Lazio. Nomornya gede lah itu, strikernya gue lupa namanya, maaf banget. Oke, jadi teman-teman, yaitu di layar kalian nih ada hasil dari Giornata 1 kemarin untuk mengingatkan lagi. Jadi ini banyak juga kejutan menurut gua dan menurut teman-teman di sini pastinya ya, kayak Napoli, Lazio yang ternyata bisa menang walaupun meragukan gitu kan, yang kita anggap meragukan gitu. Ya, jadi terus juga teman-teman gue mau info, kita juga punya grup WhatsApp community, jadi teman-teman bisa masuk ke sana juga untuk bisa ngobrol-ngobrol sama kita, mungkin share-sharean juga hasil liga-liga yang kalian ikuti gitu ya. Maafkan kita belum bikin liga lagi, jadi nanti tunggu aja ya, siapa tahu kita kepikiran untuk bikin. Nah, ketika panitianya udah dibentuk, nah itu kita bakal bikin lagi, tapi sabar dulu ya gitu. Nah, terus juga kita ada link Saweria nih teman-teman nih, link Saweria, kalian boleh juga kasih ke kita di sini buat nambah-nambah beli gorengan, sama beli kopi-kopi ini nih, atau ada brand-brand juga yang mau masuk, boleh. Ini boleh banget nih, boleh nih, ayo ini brandnya nggak boleh kita tunjukin dulu nih ini karena harus masuk dulu gitu ya. Dan yang pasti ini buat kita biar bisa kita syuting di studio terus. Karena ini ya butuh modal ternyata. Butuh modal sumpah. Iya. Ya tapi kalian walaupun belum bisa ngasih atau apa ya, kita juga udah seneng kalau kalian bisa subscribe gitu kan, nonton, share konten-konten kita ini, dan semoga kita juga bisa memberikan opini-opini dan juga konten-konten terbaik untuk kalian, terutama para tifosi Serie A. Betul. Nah, langsung aja gue masuk ke prediksi pertandingan pertama. Itu ada Roma lawan Empoli, di mana mungkin bukan kita di sini ya. Bukan kita. Ada kolaborasi spesial bersama seseorang nun jauh di sana, ada di Jawa Timur, di Surabaya. Langsung aja kita tanyakan ke beliau. Ini ada Bang Arif Golang dari Surabaya. Silakan, Bang. Kalau Roma lawan Empoli sebenarnya nggak begitu gimana ya, maksudnya nggak yang bakal jadi batu sandungan banget buat AS Roma, khususnya Empoli ya, karena Empoli kalau kita lihat kalau lawan Roma itu bahkan dalam posisi Roma yang nggak begitu bagus pun, Roma bahkan kemarin sempat ngehajar 7-0 gitu kan. Iya, walaupun di pertemuan kedua Roma kalah, tapi kan Roma kalahnya pas sudah di pertandingan yang Roma udah nggak butuh apa-apa lagi gitu. Iya, betul. Jadi menurut aku Roma bakal easy win sih. Beda lawan kayak Cagliari. Kalau Cagliari kan emang secara historis selalu ngerepotin Roma itu. Cuman skornya berapa aku nggak ngerti, yang jelas easy win lah, mungkin 2-0 ke atas lah. Alright. Aku harap sih Dovbyk bisa cetak gol sih. Itu tadi luar biasa. Itu pendapatnya Bang Arif prediksinya ya romanistis sejati ya. Bukan seperti saya yang enggak sih, tapi gue demen Roma, cuman ya baru-baru inilah. Cuman masuk akal lah. Dia bilang Empoli tidak bisa menyulitkan Roma sih, masuk akal lah.
Cuman 2-0 dan Dovbyk golin itu saya masih meragukan Bang Arif Golang. Jujur aja nih, saya masih meragukan. Tapi ya kita lihat aja lah nanti. Tapi gua rasa Dovbyk juga masih ada kemungkinan bisa nyetel sih Rang di pertandingan kedua ini, entah bukan maksain ya. Ya gua rasa dia itu kan udah ikut juga sebenarnya dari pramusim kan, walaupun nggak bener-bener dari awal gitu ya. Yang golin duluan Colombo, tenang aja. Ya tapi nggak ada Dybala ini emang gua harap sih Baldanzi atau siapapun yang ada di posisi kreatif kayak Dybala itu bisa step up sih. Kayak gitu kalau tanggapan Sama gua. teman-teman kalau mau penasaran pembahasan gue sama Arif Golang bisa nantiin di episode berikutnya lah ya. Iya. Eksklusif. Eksklusif. Benar. Arif Golang. Nah, tapi menurut gue dengan kan Dybala juga udah ada rumornya bakal fix pindah ke apa namanya? Udah, gue lupa negara. Lupa namanya itu ya. Lupa nama timnya 15 aneh. juta di Semusim. Semusim. Gajinya 15 juta, jadi kali 5 75 juta kan kalau nggak salah 75 juta. Kalau 75 juta kali 3 berarti kan 25 berarti ya. Hitung-hitungannya berarti malah lebih gimana gede ya? dong. 75 ya dimintanya. 75. 75 berarti 25 semusim. Iya, bener. Astagfirullahaladzim, duit. Iya dan menurut gua sih kayaknya Roma udah mulai Gue cari get kontaknya Dybala dulu, saya bisa minta 500.000 euro bisa kali ya. Gampang banget nyari duit ya. Sama kayak ini anak-anak politisi minta proyekan sama bapaknya naik private jet. gampang, sumpah. Naik private jet. ya. Ini Dybala kan? Dybala maksudnya Gila kali lu. ke sana kan? Iya. Sekarang iya. Nggak ke US. tapi kayaknya Dybala maksudnya udah Roma udah mulai dari pertandingan kemarin tuh udah mulai mencoba tidak bergantung sama Dybala karena di awal juga mainin betul. Sule kan Sule juga lumayan udah harus sih, lumayan udah harus. nyetel dan kemarin juga Dybala kalau nggak salah main di babak kedua main ya? Dari bangku cadangan kan? dari bangku cadangan. Ya itu cuman buat ini aja etalase gitu kan. Nah, lanjut ke pertandingan selanjutnya teman-teman. Ini ada pertandingan antara Mas. Nah, Itu tadi kita nggak tebak skor nggak usah. oh iya. Oh iya, ya udah boleh. Tebak skor dulu deh, tebak skor dulu. Sorry. Tadi Bang Arif Golang 2-0. Kemungkinan ya kata dia 2-0 ke atas lah. Kalau karena gua waktu kemarin di episode pramusim gua bilang bahwa ini akan hasil seri, gua rasa ini masih akan jadi hasil seri ya. 2 sama. Kalau gua 1 sama, kayaknya golin sih sekarang. Ini 2 sama, karena kalau lu lihat 1, 4, 5, 9, 2 tambah 8, 8, 9, 8 lo ingat? Itu sangat chaos, apes itu 2 sama. Oh Apa? gitu arahnya. Sorry. Gua kira ya jangan ada chaos lagi ya. Ini maksudnya di pertandingan ini. Oh, di iya, pertandingan ini. Karena kan ngomongin chaos kan agak serem ya. Iya, soalnya kalau 99 kan hoki, kalau 98 tuh chaos. Maksudnya Iya, gitu iya. lu artinya paham nggak Mas? Jangan diarahin kemana-mana Mas. Paham. Aduh ya Allah. Iya, sorry. Ya, pertandingan selanjutnya ada Juventus melawan Hellas Verona. Nah, ini dia. Ini Ini- 2-2 menang 3-0 Pak. Nggak, ntar dulu, sabar dulu. Hellas Verona kemarin ngeraih hasil positif dan gue lihat di postingan-postingan Instagram Serie A tuh udah langsung kayak, udah jangan bilang skornya berapa gitu kalau nggak salah captionnya tuh. Emang bener-bener, jangan lihat juga posisi kita ada di mana. Lawannya Napoli padahal ya. Katanya tuh Napoli itu adalah tim yang berdarah panas dan juga dapat pelatih Antonio Conte yang panas ya. Tapi ternyata kebakaran. Kepanasan. Nah kalau dari gue pribadi sih ngelihat pertandingan ini ya, gue rasa Hellas Verona main di kandang ini advantage juga buat mereka ya. Kemarin lawan Napoli itu kalau nggak salah di kandang juga kan si Hellas Verona. Kandang lagi aja, 2 kali di kandang nih Hellas Verona. Dan pemain-pemainnya juga gue rasa punya kepercayaan diri yang cukup baik ketika mengalahkan Napoli kemarin. Tapi lawannya ini adalah Juventus yang ternyata Thiago Motta berhasil memberikan angin segar. Memang Thiago Motta bisa dibilang belum teruji juga karena kan waktu kita tahu Daniel De Rossi megang Roma pertama kali itu emang benar-benar si Romanya juga bangkit, tapi ya lama-lama melempem. Nah, tapi kalau gue ngelihat sendiri di sini, menurut gue Thiago Motta ya mungkin di pertandingan ini tidak akan semudah kemarin Juventus menang ya. Jadi gue rasa ini akan ada gol yang diciptakan oleh Hellas Verona, tapi juga Juventus juga gue rasa masih bisa untuk unggul dari Hellas Verona gitu ya. Dengan kalau gue ngeliatnya sih Dusan Vlahovic yang kemarin itu gagal mencetak gol 3 kali kena tiang kalau nggak salah 3 kali. Free kick-nya juga. Iya, free kick-nya juga. Nah, itu gue rasa akan penasaran dan dia dehidrasi di pertandingan kali ini. Gue rasa Dusan Vlahovic akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Tapi juga pergerakan-pergerakan dari Kenan Yildiz itu juga gue rasa akan menjadi penentu di pertandingan kali ini karena memang berasa banget energi dari dia itu luar biasa ya. Dia bisa narik pemain, dia bisa ngebawa bola dan bisa ngebuka ruang. Tapi sayangnya si Weah itu cedera di pertandingan kemarin. Ya, jadi itu gue tadi baca berita, gue lihat dia itu bisa jadi nggak main di pertandingan yang kali ini gitu. Padahal kemarin
Timothy Weah golin itu gol pertama di Serie A. Padahal musim lalu udah main kan Indonesia. Iya, udah main. Dan nggak cetak gol. Nggak cetak gol. Umpan-umpan doang Timothy Weah. Ya musim berarti lebih lalu. bagus daripada itu kan. McKennie kan. Ya, tapi gini loh. McKennie ini Moiskin. Iya, jauh ya mau Salah, mencetak sorry. gol ya. Nah, kalau gue lihat sih Thiago Motta emang benar-benar berhasil di pertandingan kemarin itu memberikan angin segar banget untuk para Juventini dan gue rasa Juventini juga bisa berharap banyak gitu loh untuk Thiago Motta ya karena Thiago Motta punya keberanian untuk memainkan pemain muda gitu kan, Iya, untuk pemain memberikan nggak ragu gitu untuk nyoret pemain-pemain yang menurut gue punya nama besar kayak Chiesa gitu yang ternyata yang menurut gue dia bisa jadi pemain kunci dengan skemanya Thiago Motta yang dinamis tapi ternyata gue nggak tahu di balik layar gue rasa memang ada intrik-intrik lah untuk ya udahlah jual aja mungkin butuh duit gitu Juventus. Iya, Gue ngeliatnya sih kayak gitu ya. Sama gue juga lu yang ngomong juga. kan Iya. kayaknya ini nggak cuma masalah pemilihan pemain gitu dari pelatih gitu. Kayaknya dari manajemen juga Bisa ada jadi. Ada andil ya kayak gitu. Dan ya menarik mungkin tadi lu bilang dengan pemain muda mereka dia bisa sebagus ini gitu. Tapi kayaknya memang Thiago Motta kan udah terbiasa latih tim-tim yang kayak gitu. Jadi Iya. justru dengan main yang kayak gini tuh Lebih nyaman. Udah lebih Lebih nyaman dan nyaman. udah Iya, pakemnya bener. dia gitu. Bener. Dan yang gua kaget kemarin sebenarnya Yildiz sekarang pakai nomor 10. Iya. Setelah kalau lo ingat, layak lah. Tapi lo kalau tahu di berita itu sebenarnya di websitenya, Mau diganti siapa? di website Juventus itu si Kenan Yildiz sudah sempat ditaruh nomor 10 terus hilang, terus balik ke nomor awalnya, terus ternyata sekarang 10 lagi. Jadi dari awal kayaknya memang udah mau diplot nomor, diplot 10. nomor 10 ya. Cuman kayak diem-diem aja deh gitu. Ternyata ketahuan juga. Legend in the making. Iya, Nah, musim lalu tuh Pogba. iya, tapi Apakah dengan Pogba kan ini? masih 3 tahun lagi ya di penjara ya. Di penjara tanda kutip. Tapi yang mau gue sampaikan juga tadi itu emang grintanya Juventus tuh muncul lagi gitu. Dan ini grintanya kalau gue mengutip dari kalimatnya Om Ricky Darmonya Signora Podcast, itu tuh emang grinta yang untuk menang gitu. Bukan grinta yang main semangat tapi untuk nggak kalah gitu. Ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi gue rasa di pertandingan kali ini Hellas Verona harus bertekuk lutut di hadapan publiknya sendiri dengan skor 1-3 mungkin kalau gue ngeliatnya sih. Itu bisa sih 1-3. 3 gol dari Juventus. Kalau gue sebenarnya mau tanya lu dulu Bang. Kemarin Hellas Verona tuh menurut lu menang karena bagus apa karena Napoli yang jelek? Dua-duanya. Dua-duanya karena di pertandingan itu di babak pertama mungkin lebih mendominasi Napoli, tapi babak kedua itu lebih klinis Verona. Dengan memanfaatkan segala kesalahan-kesalahan lawan. Iya. Berarti menurut gue kalau dengan opini lu kayak tadi, menurut gue Verona tetap kalah tapi bisa mengimbangi. Jadi skornya mungkin beda satu gol doang, 1-2 sih gue. 1-2. Tapi gue nambahin sedikit ya yang harus diwaspadai adalah keganasan dari back-backnya Verona sih yang menurut gua agak menghalalkan segala cara untuk menang juga kemarin waktu lawan Napoli kan kelihatan banget Coppola, si siapa? Davidovic. Iya, Ludovic terus Polandia ya dia. itu benar-benar kayak si Davidovic ya. Kvaratskhelia itu dihabisin bro. Itu gua Dan nonton maksud kayak gua, iya, buset sampai keliengan anak orang. Ketika lo punya pemain kunci yang kayak gitu, siap-siap aja buat dihukum sebenarnya kayak gitu. Nah, terus juga mungkin gue sebelum masuk ke skor Juventus lawan Como, kalau lo aware, sebenarnya Juventus tidak menguasai jalannya pertandingan. Banyak kan Como. Nah, ketika ini terjadi, ini menurut gue permainan yang akan wait and see seperti apa jalannya permainan. Tapi di sisi lain, Hellas Verona itu melawan Juventus di kandang di lima musim terakhir itu nggak pernah kalah. Ya. Jadi berakhirnya kalau nggak menang seri. Nah, di sini gue masih cukup percaya diri, kayaknya masih sama. Tapi gol gelor sih, jadi kayak banyak gol aja, 2 sama sih feeling gue. Oh, banyak gol tapi ini ya. Oke. Karena Juventus juga masih belum menemukan form sejatinya, dan kalau ada ngelakuin kesalahan-kesalahan kecil sama kayak Napoli kemarin, bisa jadi dihukum sama Gue mau nanya, Verona juga. kalau kemarin Kvaratskhelia yang dihajar sama backnya Verona, menurut lu di pertandingan ini siapa? Bang Gula itu. Bang Gula. Pertanyaan menarik sih, karena gue tidak melihat adanya, belum ada kelihatan pemain yang benar-benar bisa diandelin 100% sih. Karena semua pemain Juventus kemarin satu padu sih. Semuanya bisa bermain secara tim. Nah itu menurut gue nggak bisa jawab kalau ketika Dan yang agak beda dengan Juve-nya Thiago Motta, sekarang Juve-nya Allegri. Maksudnya bedanya, iya. pemain-mainnya tuh gak gampang jatuh sekarang. Apakah Maksudnya tidak terlalu doping? Maksud lu arahnya ke doping? Maksudnya dulu kan kesenggol dikit, geling. Iya. karena Technical aja. Chiesa segala macam, Keane dan Cuadrado gitu. Sekarang udah dengan mungkin diarahannya udah lu jangan kebanyakan guling. Iya, karena emang Thiago Motta itu memberikan motivasi It's a new Juventus lah. psikologi. It's a brand new Juventus. It's a brand new Juventus. We still should wait and see. I think for every Juventini in Indonesia or everywhere in the world Thuram gitu juga ya, gue cedera. rasa.
harus Ya, ini nggak sih. full, nggak full, Tapi maksud gua emang harus sabar juga, jangan terlalu berekspektasi tinggi juga sih terhadap Thiago Motta karena ini harus dibuktikan ketika mereka ngelawan tim-tim Iya, ya, betul, sekelas betul. sama mereka tanda kutip gitu ya. Gitu sih. Oke, pertandingan selanjutnya ada Ini dulu nggak apa? ini dulu ya, ini Ini dulu. dulu. Sorry. Sebelum Saweria. Sebelum kita bacakan komentar ya teman-teman ya, Discomfort kita aku bahas Nggak dulu bakal main ini Società Sportiva Calcio Napoli melawan Bologna. Rang, langsung aja kalau lu ini. Oke. Ini kan si mata beler David Neres sudah dateng. gitu kan. Alhamdulillah, ya Allah. Menurut gua dia bisa ada di posisi yang ngacak-ngacak dari samping kayak Kvaratskhelia. Politano kan posisinya dia. Sebenarnya dia Bisa kiri, digantiin sebenarnya posisi kiri tapi Politano. kanan kiri. Napolitano kan bisa fokus jadi striker aja sekarang. Gitu kan. Gila lu. Udah gila lu. Katanya fans Gantiin Roma pada mau Raspadori enggak, atau- fans Roma mau ngambil katanya soalnya kan si itu cabut di bala. Oke. Jadi Ya. anak apa namanya anak kecil itu homegrown-nya Roma. Jangan Politano. Iya emang ngomongin Roma, Iya. jangan Politano. Korea aja. Sumpah Korea juga di Ya udah dua-dua. Ya udah kita bidding aja deh dua deh nih. Korea juga di. Enggak, tapi gini. rumorin. Boleh. Gue keselak lu udah sendiri anjir. Gue berangkat dengan pertanyaan Derang. Mungkin lu bisa boleh. jelasin Boleh. apa yang salah di pertandingan kemarin, apa yang harus diperbaiki. Jadi retrospektif nih. Apa yang harus diperbaiki dan sebenarnya apa yang udah bagus dari Napoli gitu. Nah, itu mungkin bisa lu jelasin dan lu prediksi di pertandingan ini. Apa yang baik tentang Napoli di musim ini masih sama Atau seperti dari di- pertandingan kemarin ya. Heeh. Sebenarnya ini Yang terbaik. runutan panjang sih kalau gue bilang runutan panjang Yeah. karena buat gue di pertandingan Hellas Verona itu menggambarkan Napoli di musim lalu penguasaan bola yang cukup dominan, yang sangat dominan. Kalau kemarin tuh sangat dominan lah, 67% kok. Ini yang udah baik ya berarti ya. 67-70% tuh maksud Ya. gue itu sepak bola yang sangat dominan, Oke. mengasih lihat powernya dia, apa namanya, terus juga permainan yang satu padu banget gitu antara belakang, tengah, depan untuk passing-passingnya sangat-sangat bagus buat gue. Ya. Tapi apa yang harus diperbaiki buat gue sangat fundamental, balik lagi kesalahan-kesalahan minor yang tidak penting itu mesti di sepak bola modern itu mesti dibuat di titik nol lah ya, 0, berapa lah, karena kesalahan kayak gitu kayak kemarin gol kedua itu juga datang dari kesalahan kemelut bola juga, terus Oh, iya, pemain iya. belakang tidak bisa mengantisipasi ketika adanya kemelut seperti itu Napoli itu harus mulai belajar nyaman untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang minim buat gua. Dan apa yang harus diperbaiki, beli Lukaku adalah jawaban dari segala kemelut yang terjadi di Napoli di musim ini dan kedepannya lah buat gua. Lukaku itu harus jadi jawaban. Tapi sebelum gua masuk ke Bologna ada beberapa hal yang mesti gua highlight juga. Kvaratskhelia alhamdulillah telah lahir anaknya Mas Kvarat. Selamat ya Mas Alhamdulillah, Kvarat. selamat, Mas Namanya Kvarat. belakangnya Kvaratskhelia juga. Tapi gue lupa kayaknya anak cewek deh, tapi ya congratulations Kvaratskhelia. Nah, gue nggak tahu dia akan tetap main atau enggak, tapi ya hopefully dia tetap masih bisa main lagi karena udah ada dia kelihatan banget sangat buruk sekali permainannya. Terus di sisi lain David Neres alhamdulillah udah masuk, fans Napoli setidaknya tidak akan melihat muka Politano dalam waktu dekat. Dalam waktu kedepannya, tapi kedekatnya sih masih tetap melihat muka Politano dan sangat disayangkan ya. Ada beberapa transfer yang bakal semoga bisa menyelesaikan beberapa permasalahan. Billy Gilmore akan datang di posisi gelandang. Scott McTominay masih feeling gue 50-50, tapi kemungkinan opsinya akan Sofyan Amrabat. Lalu berikutnya Lakaka tinggal nunggu waktu karena jendela transfer kan sedikit lagi close. Sama Jackson Cacua, ternyata abis main lawan Napoli kemarin ngegiles 3-0 di dia posisi bek kanan, wing bek kanan, kemungkinan bakal ditarik juga. Jadi ya hopefully itu akan menyelesaikan beberapa permasalahan terkait dengan depth atau kedalaman skuadnya Napoli, karena banyak yang bakal cabut juga kan, kayak Folorunso, terus Ngonge sayangnya juga bakal cabut dan beberapa pemain lain. Baru semusim anjir. Setengah musim. Karena Conte sih, feeling gue memang Conte Iya, sih kalau nggak sesuai sama dia ya udah iya, cabut-cabut betul. aja. Itulah Conte kekurangannya seperti itu. Mungkin kalau di layar teman-teman lihat ada David Neres yang kemungkinan juga bakal tidak bermain, tapi di sisi lain ada Bongiorno juga kemungkinan juga masih tidak akan bisa bermain karena sama juga Si JJ dong. Iya, Mr. JJ. Mr. JJ. Tactical mungkin masih akan tetap 3-4-2-1, tapi di sisi lain lawannya Bologna ya, biarpun kemarin lawan Bologna 0-0 kan ya? Sama. Bologna Sama, sama sorry. bermain juga sama, masih belum
masih belum begitu nyaman mainnya 3-4-2-1 atau 3-4 ya pokoknya pakai back 3 bukan itu Fiorentina Kan Italiano sekarang. iya Italiano Italiano mainnya sih kalau gue lihat masih ugal-ugalan. dan menurut gue dengan tactical kayak gitu harusnya makanannya Conte Iya, ya bener, cuman that's the problem masalah lini depannya Napoli yang masih belum terselesaikan jadi feeling gue di pertandingan ini dengan kemarin aja kan gue ngomong Hellas Verona Napoli aja gue cuma naruh 0-1 kan saking gue ragunya juga Iya, gitu. iya. Apalagi di pertandingan ini gue masih meragukan lagi kemungkinan 1-1 sih. Biarpun bermain di kandang sendiri ya. Feeling gue bakal berat sih karena permasalahan pemain lacking depth-nya itu masih belum diselesaikan sih. Iya. Itu sih buat gue. Tambahan? Ya, tadi mungkin gue nambahin dari Bolonya ya. Walaupun kalian lihat di sini banyak pemain yang masih cedera kayak Luis Ferguson, terus si Urbanski back kirinya, tapi secara gue lihat ketika lawan Udinese mereka ya tadi lu bilang Italiano mainnya masih ugal-ugalan, terus sekarang Orsolini sama Ndoye yang jadi tumpuan mereka itu masih oke lah dalam serangan gitu, tapi ketika diserang Udinese mereka keteteran tuh. Itu Udinese padahal mainnya jelek. Iya, padahal Udinese jelek gitu. Tapi mereka seenggaknya dengan Italiano ini produktif banget dalam mencetak peluang. Mencetak peluang, ya. Ada 22 peluang, 7 yang on goal. Jadi secara Yang golnya berapa? 1. Jadi secara pembuatan peluang si Bolonya ini sangat produktif, tapi dalam menkonversi jadi gol masih kurang banget. Sekarang akhirnya ditinggal Zirkzee ada si Santiago, Castro ya. Castro, pemain muda 20 itu tahun. Masih ya dalam finishing masih belum terlalu oke gitu. Jadi dalam Berat sini. ya melawan Napoli yang sebenarnya juga masih ada kesulitan dalam cetak gol. Karena sejauh ini belum nyetak gol kan. Gue rasa sih bisa satu seri, tapi mungkin di pertandingan ini Napoli bisa memanfaatkan ugal-ugalan Italiano jadi skornya mungkin agak banyak. Ya, tergantung JJ-nya. Dua sama. Lu? Tergantung. Satu sama. Kalau gue sih ngelihatnya dari penjelasan kalian berdua dan dari kacamata gue ngelihat pertandingan Napoli dan Bolonya kemarin 0-0 sih. Feeling agak berat. Ada gol pasti. Ada gol Ada karena gol. Bolonya pasti akan bermain sangat proaktif. Napoli sisi lain bakal bermain lebih build up sih, lebih lambat pace-nya. Gitu sih. Ya, tapi sebenarnya iya sih. Gua 0-0 itu memang ini pertandingan yang Itu apes banget itu pertandingan apes. Pertandingan apes sih. Gua ngelihatnya kayak ugal-ugalan dua-duanya. Bukan gitu. Bolonya ugal-ugalan, Napolinya nggak bisa ngekonversi peluang juga gitu. Jadi kayak ya mentok aja. Oh ya, let's see lah. Ya tapi mungkin kemungkinan besar ada gol sih. Ya, Cuman gue tetap 0-0 sih ngelihatnya kayaknya ada bau-bau bapuknya juga gitu. Make sense. Oke. Jadi selanjutnya ini kita mau special thanks dulu kepada Abang Anonim Intrista yang memberikan komentar musim 2024-2025 sudah mulai. Ayo tambah semangat. Siap Bang. Thank you Bang. Justru dengan Abang seperti ini kita jadi makin semangat. Dan Thank ya you. kita salah satunya ini nih, kita mencoba untuk di studio kembali. Iya, karena ya kalian mungkin yang nonton juga agak berasa ya, karena kalau misalnya melalui Zoom pasti ada delay-nya juga dan tektokannya masih kurang nyaman. Gitu. Kurang nyaman. Memang Tapi sorry demi Aldi. Tapi itu juga yang berusaha untuk kita perbaiki biar untuk secara teknisnya juga kita masih belajar banget, masih ngulik banget. Nah, itu yang akan kita coba perbaiki ke depannya dari segi internet, editing dan lain sebagainya. Jadi klasemen untuk Saweria sampai saat ini adalah Inter 50.000 dan Juve 40.000. Teman-teman yang lain mana? Komo lah. Ayo, katanya Komo kaya ownernya. Masa nggak ada ngasih 500.000 lah. Intermezzo sedikit. Komo mau mendatangkan si Paz dari Nico Paz dari Madrid. Ya, Ada itu 3 pemain. Udah deal. Tonton TikToknya sama Instagramnya SSC Pinball karena di situ dikasih tahu ada 3 pemain yang mau datang. Betul. Nah, itu oke, itu nanti kalian lihat di Instagramnya, jangan lupa follow juga ya nanti. Nah, terus pertandingan selanjutnya ini ada Parma melawan AC Milan. Ini adalah pertandingan klasik ya. Dead air. Bang Bara mau ya, gue maksudnya sambil mikir ya, aduh Parma kemarin si Dennis Mene juga gacor, itu yang ada di kepala gue itu tadi, Dennis Mene gacor. Ini Bang Bara mau ngasih komentar katanya. Iya, bentar gue dulu. Jangan sama Bang Bara. Ntar lu. Enggak, terus Milannya juga, menurut gua, Milan itu masih belum bisa mengkonversikan yang dimau oleh siapa pelatihnya? Si Fonseca, astagfirullahaladzim. Si Fonseca dalam transisi bertahan itu sih yang masih suka kecolongan, pressingnya tuh yang masih nggak konsisten. Nah, untuk penjelasannya prediksi di pertandingan ke depan ini kita langsung ngobrol. Kita udah tersambung dengan Bang Bara. Ini bersama dengan Milanisti Sezioni Medan. Silakan.
Ciao tifosi, sekarang gue lagi ada di Medan sama teman-teman Milanis Indonesia sendiri di Medan. Kita akan prediksi skor Parma melawan Milan. Dimulai dari Bapak Fadli. Aku prediksinya 2-0 untuk Milan. 2-0 untuk Milan, 0-2 untuk Milan 0-2 ya. untuk Milan. Diki. Kalau saya prediksi Milan menang 1-3. Sama Bang Diki. 1-3 juga. 0-3 lah. 0-3. Oke. Berapaan? Prediksinya 0-2 untuk Milan. 0-2 untuk Milan. Aku 0-1 aja buat Milan. Yang penting Ciao. Oke, itu tadi komentar dari Bang Bara dan kawan-kawan di Milan Sezione Medan ya. Itu ya gua rasa cukup optimis ya ternyata ya. Iyalah, Bang Bara pasti. masih optimis ya, masih Emang lu tahu tadi Bang komedo Bara jadi masih komedo. Emang Bang Bara ada. berapa emang prediksinya? Enggak tahu. Ya lu jangan dibuka kartu begitu dong. Ya kan kita juga nggak ada yang tahu. Iya bener ya, enggak usah buka Oh, iya, kartu. udah. Maksud lu bantuin Kita kan gua jujur, kan. kita mah jujur Ya orangnya. Allah, Kita ini kan jadi YouTuber host susah jujur. banget. YouTuber Di jujur sini kita. emang YouTuber bego. Iya, Oke, lebih gitu, ke bego buka sih. kartu. Oke, jadi mungkin itu aja ya Tebak kalau untuk skor. yang pertandingan Parma dan Milan untuk prediksinya. Nah, mungkin langsung dari kita di studio ini tebak skor. Buat gua Parma 2, Milan 2. 2 sama lagi. 2 sama lagi. Gila. Di, lu dulu di. Gua Parma 2, Milan 1. Gua Parma 3, Milan 2. Parma 3, Milan 2. 3-2. Pokoknya hati-hati deh sama dua sayap mereka. Duo Romania, Mihaila Duo sama Romania. Denis Men. Sama hati-hati sama Zion Suzuki, jago anjir. Iya, Jago. Gua nonton Fiorentina, nonton. seru banget coy. Si Zion Suzuki itu ternyata tenang juga ya? Iya. Itu bahaya juga main back Asia lagi. Sama back yang Australia itu juga jago banget, Circati. Oh, Lu iya. juga Itu. kayaknya nih Inter mau beli nih pasti musim depan nih. Oh, Bagus enggak, aja. gue lagi mikirin timnas Indonesia ini. Kita langsung lawan Australia ini. Aduh, musuhnya Itu begitu Circati, lagi. gue cukup surprise ternyata. Gue kira nggak bakal langsung reguler ya, ternyata langsung reguler dan jago. Men, remind me, Indonesia tuh ada satu grup sama Jepun nggak sih? Enggak kan ya? Enggak, yang waktu di Kita Asia. lawan Arab-Arab Piala iya, Asia nanti ketemu, ya. Piala Asia ketemu. Iya, sama Zion Suzuki ketemu. Ketemu nggak sih Jepang kita? Oh, enggak sama Jepang enggak. Setahu gue tuh kita sama Arab-Arab. Sama Arab, Arab-Arab, Australia. Australia, Arab. Udah pokoknya sisanya tim Arab. Sepak bola unta lah pokoknya. Waduh, jangan Sepak gitu bola dong. Enggak, kalau kata Bang Bara itu Oh, sepak iya. bola unta. Ada nggak ada confirm. Gua ngelihat Parma kemarin mainnya juga lumayan beringas sih. Nah, iya. ya Milan sih bisa menang, tapi gua rasa seri itu lebih masuk akal karena kayaknya masih belum ini juga sih, masih belum dapat banget transisinya, dan Parma mainnya juga eksplosif gitu. Si Denis Men ini Kita sama Jepang, Australia, ada ya Jepang Arab, kan, Bahrain, Cina. Aduh, Zion Suzuki dong ketemu dong. Dipanggil nggak sih si itu Celtic, pemain Celtic siapa? Kyogo Furuhashi. Kyogo Furuhashi. Ya, mending dipanggil sama City. Mau dibeli sama City kan? Makanya nih gue pakai Gokil. demi menghargai Kyogo Furuhashi yang menuju City. Furuhashi. Akhirnya orang-orang tahu kan Kyogo Furuhashi setelah gua 2 tahun ngomongin. Jago kan? Jago. Iya. Jago. Mulai mau ditaruh jadi sayap lagi sama City. Ya bisa lah mengisi-ngisi posisinya si Grealish. Jago, lebih jago dia. Oke, pertandingan selanjutnya itu ada tim juara bertahan yang seri. Ya kemarin lawan apa? Inter? Genoa lawan Genoa. Genoa. Padahal gue mikirnya Genoa yang bakal menang ya. Hampir menang. Enggak lah, ya, Inter enggak yang juga hampir sih Inter menang. yang hampir menang. Tapi dapat penalti kan Genoa. Oke, Al. Ya. Retrospektif lagi ya, boleh pertanyaannya sama apa yang udah bagus dari Inter, apa yang jelek siapa atau apa, dan apa yang perlu diperbaiki sebetulnya. Iya, menurut gue ya secara permainan masih bagus, maksudnya dalam standar Inter tuh masih bagus. Cuman ya mungkin perbedaannya adalah sekarang lawan-lawan udah mulai aware dengan beberapa taktiknya Inzaghi pastinya dong. Apalagi Lecce juga musim lalu dia ketemu juga, pelatihnya sama nggak ya? Gue lupa deh. Harusnya Gua lupa udah nih. namanya. Harusnya enggak. Iya, betul. Harusnya enggak. Tapi permainannya masih sama. Iya. Mainnya menyerang Iya. tanpa lelah. Betul. Kemarin kalau nggak salah Lecce itu seri Atalanta. juga ya? Enggak. Kayak salah, sorry, lawan Digulung, Atalanta. digulung. Kalah lawan Atalanta 0-4. Jadi, tapi kalau kalian nonton pertandingan fullnya, sebenarnya tuh Lecce lebih banyak peluang. Betul, Lebih benar. banyak peluang. Memang gila mainnya. Iya, style of play-nya tuh banyak take off shot gitu loh dari luar kotak penalti. Jadi banyak peluang seperti kayak Bolonya, cuman Baru nih pelatihnya, Luka Gotti. oh iya sih, Gotti kayaknya Luka Gotti. sempat di Serie A juga di Spezia. Spezia, atau apa ya? Udinese. Spezia ya. Nah itu
dia tuh banyak peluang tidak hanya dari counter attack doang. Jadi memang si Christoph dan kawan-kawannya masih berbahaya juga. Ada Ramadhani juga, masih ada Ramadhani, Dorgu yang gila Iya, mah. Dorgu. Patrick Dorgu tiba-tiba Dorgu jadi itu- penyerang sayap lu, gila Oh, lu. tadi apa dia back ya? Left back? Left back kan? Jadi Iya. left winger, Nah, gila itu, lu. Inter harus waspada dengan counter attack LEC dari Patrick Dorgu itu tuh lumayan cepet juga. Terus pokoknya mereka tuh dalam creating scoring chance lumayan oke juga seperti Bolonya, cuman dalam finishingnya tuh yang masih kurang oke. Belum nemu nggak sih? Lebih tepatnya belum nemu itu, kalau udah nemu sih ngeri banget itu, gila. Iya, terus attacking set piece-nya juga lumayan bagus. Nah, makanya Inter tuh lawan Genoa tuh banyak banget melakukan pelanggaran-pelanggaran di daerah kotak penalti, dan itu terus menurut gue harus banyak dikurangin. Nah, terus untuk strategi penyerangan ya kemarin tuh gue agak kurang melihat Inter yang dari overlapping CB-nya dari Bastoni dan apa sih overload di sisi kiri biasanya tuh cair banget, dan kemarin tuh agak ketahan, mungkin ya udah ada antisipasi juga oleh si Gilardino. Dan ini gue kemarin nggak lihat banyak kan crossing aja, tapi crossingnya tuh kurang jelas. Memang gol dari crossing sundulan Thuram, cuman ya itu mungkin one in million dari pertandingan kemarin tuh. Nah, Atalanta sendiri kemarin bisa menang lawan Lecce sebenarnya dari banyak bola crossing, Retegui sundulan, terus yang golnya si Brescian ini juga dari sundulan Retegui terus ditepis. Jadi sebenarnya si Lecce ini juga sebenarnya agak lemah dalam bola-bola atas, bola area. Walaupun pemainnya tinggi-tinggi juga. Iya, si Gallo, Baskiroto. Baskiroto sebenarnya tinggi-tinggi, cuman menurut gue ini Inter harus ya tetap crossing, cuman divariasikan lah. Yap. Entah itu cutback atau itu early cross, jadi tidak hanya crossing yang dari apa sih sudut itu namanya apa tuh? Far post. Iya, far post atau itu jadi Kalau yang menjauh far post Apa dengan ini? deep post. Wing, Iya, half ya, oke, wing. baru masuk segitu baru crossing gitu. Jadi kayak harusnya divariasi dari sebelum masuk situ udah crossing. Oh, early cross Early atau cross, itu. gitu. iya. Jadi menurut gua harus divariasikan. Untuk kemarin tuh terlalu banyak monoton dan terlalu predictable lah permainan Inzaghi. Terus dari segi komposisi starting 11 menurut gua harus dibalikan lagi si Pavard ke tempatnya Di kanan. Tengah kanan. untuk di sorry to say bukannya Anda jelek, cuman Anda kayaknya fokusnya tuh lebih ke menyerang daripada bertahan gitu. Iya. Ya mungkin Inzaghi butuh dia di sisi penyerangan, tapi sebenarnya kalau misalnya Bastoni udah ofensif, harusnya sebelah kanan aja nggak usah terlalu ofensif gitu biar agak balance gitu. Karena menurut gua tim yang menjuarai Serie A itu dalam 10 tahun terakhir lah atau 14 tahun terakhir itu bukan yang paling banyak golin, tapi yang paling dikit kebobolan. Atalanta tuh beberapa kali jadi tim yang paling cetak gol terbanyak. Tapi kebobolannya juga banyak. Jadi Napoli mereka, pun golnya Napoli banyak, juga tapi sama. kebobolannya sedikit pas Iya. pas juara. Jadi menurut gua Serie A masih menjadi liga yang harus fokusnya tetap di defense sih. Jadi untuk ya lebih bagus kalau balance juga offense-nya lebih bagus. Lebih oke lah. Jadi intinya menurut gua harus Pavard harus balik ke starting line up. Ini De Vrij cedera jadi masih mungkin ACRB yang kemarin juga kurang bagus, dan Sommer gua harap bisa kembali ke performa terbaiknya lagi sih. Memang kemarin bukan salah Sommer golnya, gol yang pertama sebenarnya juga ya ada kesalahan dikit lah. Jadi harus menurut gua harus kembali ke performa seperti Inter musim lalu. Gua nggak tahu apa yang menyebabkan ini ya, mungkin Belum panas aja sih, Iya, belum panas aja. selama nggak main bareng, karena kan yang main utamanya juga baru datang di akhir-akhir. Iya, ada yang Euro. musim kan. Tapi karena ada Euro itu segala macam juga emang ngeganggu fokusnya juga sih. Maksudnya jadi adaptasi lagi mereka badannya, timnya, feel-nya apa psikologinya gitu loh. Karena teman-temannya kan beda lagi nih gitu. Apalagi pre-season kan, pre-season nggak ikutan tuh berasa banget. Iya, menurut gua itu sih cohesion, chemistry timnya juga. Buat gue ini emang Serie A ataupun liga-liga lain di dunia slow start juga sih. Di Eropa terutama maksud gue slow start juga sih, karena wajar aja karena semuanya juga berasa. Dan apalagi di awal-awal musim memang tim-tim kayak Lecce, kayak Genoa kemarin, Hellas Verona, pasti di awal musim tuh nggak nyari imbang doang, pasti mereka juga ngumpulin poin menang. sebanyak-banyaknya. Karena masih awal-awal. Toh kalaupun gua kalah, ya udah emang udah seharusnya kalah, tapi at least gue coba untuk menang dulu, nggak nyari seri. Jadi memang lawan-lawan tim seperti ini di awal musim tuh agak tricky juga. Pasti mereka nyari menang, dan biasanya kalau Inter lawan tim yang nyari menang kayak gitu harusnya bisa jadi makanan Inzaghi gitu. Iya benar-benar. Gua harap Kecuali Udinese itu yang mikir Yang mikir seri doang, Udinese doang harus ganti itu. Tujuannya seri. Kalau mereka unggul dikasih gol musuhnya. Ya kalau dari mungkin skor ya, kalau misalnya
bermain dengan seperti Inter yang biasanya seperti musim lalu dan udah mulai panas lagi. Dan BTW Lautaro Martinez ulang tahun yang ke-27 Happy birthday. 27 Si muda tuh udah orang. tua sih menurut gua segitu, Pak. Maksudnya udah Ya lu ternyata umur berapa? udah Emang lu umur segini, berapa? Kayaknya dulu tuh datang pas di Inter kan masih muda. Mas. Ya itu udah lama. Ya lu gitu. udah kita bertambah tua Mas, Iya, itu Mas, kita aja. bertambah Udah tua, Mas. 27 ya, seharusnya ini umur yang paling matang untuk striker di Serie A gitu. 27. Jadi gua harap besok dia kembali ke performa terbaik lagi. Kado ulang tahun lah ya. Kado ulang tahun, dan si Thuram juga bisa gacor lagi deh. Jadi Amin. kalau skor sih menurut gua Inter kayaknya bisa clean sheet di pertandingan ini karena Lecce tadi masih kurang banget finishingnya. 2-0 sih. Gue 3-0 malah. Lo 3-0. Lautaro Martinez brace, Thuram 1. Gue 2-1. Karena ada potensi kayaknya Leke bisa dapat Counter attack ya. dan menurut gue masuk akal dia bakal dapat gol sih, karena kemarin tuh emang bener-bener ya apa saja sih. Menurut gue karena Internya masih cari form dulu sih. Jadi kemungkinan bakal tetap kebobolan, tapi ya masih tetap menang lah. Iya. Menang lah pasti, menangnya pasti. Iya, menang sih pasti, soalnya gue nonton juga Inter emang mainnya oke, Thuram juga lumayan oke Iya, serinya pergerakannya. juga unlucky kemarin. Itu juga kemarin siapa? Si Bisek aja Bisek. tuh nyari gara-gara, anjir. Ya, Aneh banget mainnya. Nggak bisa maksud gue ya itu Nggak, dalam ya, dunia ya, profesional pasti ada nggak sih yang kayak gitu-gitu. Pasti, Hari apes pasti, lah. pasti hari apes. Bukan bener kata lu sih, bukan jelek, tapi emang kayak not his day aja. Iya, tapi maksud gue kalau dia nggak dikasih kesempatan nggak bakal bisa bertumbuh dan berkembang. Iya, maksud benar, gue. benar. Ya jangan sampai karena satu pertandingannya 37 Giornata malah jadi nggak dapat kesempatan sama sekali. Setuju Sayang. gue, benar. Dan harusnya mungkin ya untuk Inzaghi kalau misalnya udah ngelihat at least di menit Iya. 60 atau 70 lihat Bisek yang ngebaca. udah lost fokus, udah menurun gitu, harusnya udah Harus diganti aja itu. Masih banyak pemain-pemain yang bisa ada di posisi dia kan. Betul. Gua intermezzo sedikit sebelum gue tutup, yang tadi gue maksud itu si Musquera. Oh, Mosquera yang pemain dari Premier League ya. Yang 25, nomor 25. Iya, nomor Nomor 25 25, dari iya. Premier League. Dari bukan? Premier League, Watford Dari atau apa ya? Watford apa Wolves? Wolves kalau nggak salah. Wolves. Dari Wolves, Main muda iya. juga itu dia. Nah, oke teman-teman, gimana? Tulis di kolom komentar. Lebih tentunya gimana di studio performa kami, apakah lebih baik atau tidak? Sama Boleh mau nambahin ditulis. sedikit lagi dong. Ada beberapa pertandingan yang kita mungkin nggak highlight, tapi mungkin teman-teman bisa nonton kayak. Oh iya, benar-benar. Atalanta itu lawan Torino kalau nggak salah. Atalanta tuh Torino. lawan- Terus iya. Venezia lawan siapa? Venezia Lazio. Venezia, Yuk. Fiorentina. Nah, ini kemungkinan Bang Jay bakal debut nih, karena kan kemarin Iya. akumulasi, sekarang bisa debut nih. Sama ada satu lagi Venezia lawan siapa ya? Itu Bang Jay. Venezia Oh, Bang lawan Jay. Fiorentina. Habis itu Como lawan Cagliari. Lazio lawan siapa? Lazio lawan Udinese. Menurut gue beberapa pertandingan yang harus ditonton selain yang tadi kita sebut ya mungkin Lazio, karena Lazio aja lagi cukup bagus dengan Baroni. Terus tadi bukan Venezianya tapi Fiorentina dan Venezianya kita pengen lihat Bang J balik juga. Terus Torino Atalanta nih. Torino yang bermain kemarin agresif banget, Dufan Zapata, dan Atalantanya juga yang lagi bagus banget. Jadi buat gue itu sih yang Makin lo ngeri kalau Atalanta. lagi ada waktu nonton itu deh, bagus kok. Sama Arcik udah resmi lagi sama Arcik. Betul. Benar, Lebih benar, mengerikan. Nah, oke, teman-teman, jangan lupa juga follow Instagram kita di @sscpinball, TikTok kita juga di @sscpinball. Terus juga jangan lupa subscribe, like, share juga konten-konten kita ini biar bisa makin banyak tifosi yang ngikutin nongkrong di sini bareng sama kita. Waduh. Terus pokoknya nantikan juga berita-berita ter-up-to-date dari TikTok dan Instagram kita, dan juga konten-konten eksklusif yang nanti akan tayang setelah episode ini ya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Itu aja dari gua. TV lu. Lucu banget nih. Udah lama nggak di studio, lucu Udah banget. di studio, aneh banget nih. Lucu banget. Aduh, ya udah teman-teman, terima kasih atas atensinya. Bye bye. Buonanotte, buongiorno, grazie ragazzi.